Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik ya. Oke, sebelumnya kita sudah belajar ya membuat sebuah objek dari primitif objek. Oke, kita masih menggunakan move dan rotate yang sebelumnya ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan modifier edit poly. Modifier itu adalah efek yang kita berikan pada objek 3D kita. Jadi efek-efek yang kita berikan itu namanya modifier. Nah, kita akan belajar modifier edit poly. Jadi edit poly itu kita bisa mengolah objek 3D ini dari satu objek primitif menjadi objek kostum ya. Jadi kalau di tanah liat itu kita bisa tarik bagian-bagian tertentunya. Dari satu tanah liat kita bisa tarik jadi leher, jadi kaki, jadi ekor dan sebagainya. Nah, di 3ds Max ini namanya edit poly. Oke. Cara menggunakannya, kita pilih objeknya 3D-nya, boleh objek yang lainnya juga. Kemudian kita pindah ke bagian modify di sini. Nah, di sini list dari modifier. Kalau kita klik di sini akan banyak sekali. Tapi kita bahas yang edit poly dulu. Jadi kita klik, kita ketik edit poly, kita pilih. Atau kalian bisa cari manual seperti ini, edit poly. Kita klik. Nah, nanti muncul di bagian modifier ini ya, modify ini, di bawahnya muncul settingan-settingan selanjutnya. Oke, kita bahas yang bagian seleksi dulu. Ingat, saya pilih objek 3D-nya, di modify, saya pilih edit poly, sedang keadaan aktif ya. Kalau pilih box akan beda lagi munculnya. Jadi kita pilih edit poly-nya. Nah, kemudian di bagian seleksi ini ada 5 pilihan. Di sini ada vertex, ada edge, ada border, polygon dan elemen. Oke. Kalau vertex sendiri berarti kita bisa mengedit vertex dari objeknya. Nah, kita klik ya. Klik salah satu, kemudian saya pilih yang move, dan ini bisa kita pindahin. Nah, seperti ini. Begitupun dengan yang lainnya. Nah, ini vertex, jadi kita bisa mengedit bagian-bagian tertentunya. Oke, saya undo lagi. Nah, kalau edge berarti kita bisa ngedit garis-garis di objek 3D-nya seperti ini. Nah, oke, seperti itu. Ambil lagi. Nah, kalau border ini nggak bisa kita pakai kalau objeknya dalam posisi yang tertutup semuanya. Jadi border itu dia menyeleksi edge yang di ujungnya. Nanti saya contohkan. Kita lanjut dulu ke polygon. Nah, kalau polygon berarti kita bisa mengedit per polygonnya atau per bidangnya. Nah, seperti ini. Oke. Elemen juga sama. Jadi dia akan menyeleksi satu elemen atau satu grup di dalam edit poly ini. Tapi ini nanti kita pakai nanti. Yang jelas kalau kita pilih elemen seperti memilih grup. Jadi kita pilih satu. Nah, dia akan menyeleksi semuanya yang nyambung dengan objek kitanya. Kalau semisal ini saya pilih elemen, saya tahan shift, saya geser. Nah, dia akan cloudnya berbeda karena saya tahan shiftnya dalam mode edit poly ya. Jadi ada dua pilihan. Cloudnya itu kalau pilih atas berarti dia akan membuat sebuah objek baru, berarti objeknya terpisah dengan objek yang satu ini. Kalau kita pilih elemen berarti objeknya masih dalam satu edit poly nantinya. Coba kita oke. Nah, kita matikan dan dia sudah menjadi satu ya. Saya klik ini juga kepilih. Oke, kita pilih modify lagi, pilih elemen. Ketika kita klik, dia hanya memilih salah satu per objeknya. Nah, ini gunanya elemen. Kalau polygon kan per polygonnya ya. Nah, kalau elemen berarti per elemennya atau per grupnya. Oke, saya delete lagi yang ini. Sekarang yang border. Nah, tadi saya bilang kalau semisal objeknya ini
nyambung atau tertutup, jadi border ini tidak bisa dipakai ya, karena dia hanya mengisi bagian pojoknya saja. Jadi kalau semisal objek kita kayak gini, saya pilih polygon, pilih atas, saya pilih delete untuk poligonnya menghapusnya, polygon. Nah, di sini kan ada bagian ujungnya. Nah, kita bisa pilih menggunakan border. Kita klik, nah dia kepilih. Kalau yang lainnya tidak bisa. Jadi hanya yang bagian ujung seperti ini bisa kita pakai border. Otomatis dia akan melingkari semuanya atau mengelilingi semuanya. Oke, saya undo lagi. Oke, ini adalah seleksi. Kemudian seleksi juga bisa kita tambahkan atau kita gunakan bersamaan dengan soft selection, dimana ini membuat seleksi kita lebih halus. Jadi kalau semisal sudah banyak banget edge sama vertex gitu ya, kan kalau ini kan dia lurus ya, saling lurus. Nah, menggunakan soft selection nanti kita bisa memilihnya dengan halus. Tapi kita belum pakai ini dulu, kita masih pakai yang biasa aja. Oke, selanjutnya setelah kalian memahami seleksi di dalam edit poly, di sini kita akan bermain di editnya ya, di bagian soft selection ya. Kalau kita vertex, nanti namanya adalah edit vertex. Kalau kita vertex, namanya edit vertex ya. Kalau border, nah, edit edge. Oke, sorry, edit edge. Kalau polygon, berarti edit polygon. Nah, ini adalah editan yang bisa kita lakukan. Contohnya, di sini saya pakai polygon. Oke, saya pilih bagian atas, dan di sini ada beberapa pilihan, ada extrude, bevel, bridge, outline, insert, dan flip ya. Nah, saya pilih yang extrude dulu. Extrude itu berarti kita membuat atau menonjolkan dari polygon ini. Jadi dia akan tumbuh gitu ya. Coba kita klik extrude. Nah, dia muncul pilihan kayak gini. Di bagian yang angka ini kita bisa klik kiri tahan, geser ke kanan. Nah, dia akan tumbuh. Dia akan menonjol dari poligonnya. Dan dia ini menonjol ya, beda dengan kalau kita pilih polygon terus kita geser ke atas. Di sini tidak ada garisnya ya, tidak ada edge-nya, karena memang dia digerakkan ke atas. Nah, kalau extrude, jadi dia membuat baru terus menonjol seperti itu. Oke, kita bisa klik OK dengan checklist ini. Kemudian bevel. Oke, kita klik bevel ya. Klik kotaknya ya. Klik kotaknya agar muncul pengaturan angka-angkanya. Sini ada 2. Ini adalah ketinggiannya. Nah, ini adalah lebar kecilnya. Oke, seperti itu. Bevel itu sebenarnya gabungan dengan extrude, kemudian kita scale. Nah, gabungan antara dua itu. Hasilnya sama saja. Nah, itu bevel. Kemudian bridge kita sambung nanti. Nah, kemudian adalah insert ya. Kalau kita pilih pilih polygon, kemudian kita pilih insert, maka dia akan membuat kedalaman atau dia akan menyusut poligonnya. Nah, dia menyusut seperti ini. Kalau lebih dia akan tembus, hati-hati. Nah, seperti ini. Contoh seperti ini. Kemudian kita juga bisa pakai extrude untuk menonjolkannya. Oke. Extrude pun bisa plus, bisa minus. Ini kan plus ya angkanya. Kalau kita minus berarti dia akan masuk ke dalam. Nah, seperti itu. Nah, ini edit poly. Oke, kemudian kita pakai juga yang edge. Jadi kalau semisal kita mau menonjolkan bagian bawahnya, bagian bawah sini, kalau kita pilih polygon, maka kan dia akan pilih semuanya. Berarti kita harus membuat sebuah garis atau edge di bagian bawah ini, mengelilingi,
agar yang kepilih poligon hanya bagian bawahnya. Nah, caranya untuk menambahkan sebuah edge, berarti kita pilih edge. Oke, kita pilih semuanya kayak gini. Nah, 1, 2, 3, 4 terpilih semua. Kemudian di bagian edit edge ini kita pilih connect. Pilih kotaknya. Nah, akan muncul pilihan 3 ini ya. Oke, yang paling atas sendiri merupakan jumlah dari segmennya atau edge yang mengelilinginya. Ada 1, bisa 2, dan bisa banyak, gitu ya. Di sini saya pilih 1 karena saya mau pengen bikin garis di bawah sini. Kemudian di bagian yang bawahnya, kalau kita geser tidak terjadi apa-apa karena ini merupakan jarak dari segmen. Karena 1, jadi dia tidak bergerak. Tapi kalau 2 atau lebih, ketika kita gerakan dia akan bergerak. Nah, di jarak antar segmennya kembali lagi ke 0, ini ke 1 lagi. Nah, kalau yang bawahnya ini posisi segmen dengan objeknya. Tuh, seperti itu. Oke, saya bawahkan saja. Oke. Nah, setelah tambahkan segmen baru atau edge baru, berarti kita bisa pilih poligon yang di bawahnya. Seperti ini. Kemudian kita extrude kembali. Nah, jika berbeda berarti kita pilih jenis ininya, extrude-nya, kita klik aja, atau bisa klik kiri yang di bagian segitiga biar muncul. Kita pilih yang lokal. Nah, pilih yang lokal. Kalau nggak sesuai, coba-coba ya. Nah, bisa ada kayak gini, ada kayak gini. Kalian bisa sesuaikan dengan keinginan kalian. Nah, ini. Oke. Nah, seperti ini. Dari yang awalnya hanya box, sekarang sudah menjadi objek yang berbeda dengan objek yang kostum ya, sesuai dengan modify kita. Tahan kontrol, kita pilih bevel lagi. Oke, seperti ini. Oke. Dengan modify edit poly, kita bisa membuat berbagai macam objek. Contohnya, di sini saya akan coba membuat lemari buku yang paling mudah ya. Jadi saya pakai box, kemudian saya dikira-kira saja seperti ini. Oke, sebentar. Oke, kurang lebih seperti ini. Saya rubah dulu menjadi abu-abu atau kuning aja. Nah, di sini saya tambahkan modifier, modify edit poly. Kemudian saya dari front, saya pilih edge, pilih semuanya. Saya klik kayak gini dengan tujuan menyeleksi semua edge yang berdiri ini ya. Ingat kalau semisal kalian pilihannya kayak gini, nah nanti bagian atasnya juga kena. Hati-hati ya. Jadi sesuaikan dengan kita mau menyeleksi mana. Bisa juga kalian menyeleksi manual, klik kiri, tahan kontrol dan mengelilinginya. Bisa juga seperti tadi. Ketika sudah dipilih semua, baru kita pakai connect. Oke, connect itu berarti menyambungkan antar edge yang terseleksi. Kalau semisal kita seleksi nggak sempurna, nah ini 1, 2, 3, yang ininya enggak dan pakai yang atas, ketika kita connect, nah dia akan berantakan ya, seperti ini. Oke, bisa juga kita seleksi yang bagian depannya saja pakai connect.
Nah, seperti itu. Jadi tergantung dengan kebutuhannya. Oke, mungkin untuk lemari buku saya pakai yang dari depannya saja. Oke. Saya pilih 5. Kita oke. Sudah kelihatan untuk posisi naruh bukunya. Kemudian saya pilih polygon. Saya pilih semuanya. Satu, tahan kontrol, pilih semuanya. Nah, kemudian saya insert dulu. Klik ya. Kemudian saya besarkan angkanya. Kalau dia nyambung, seperti biasa kita bisa merubah jenisnya. Kita klik. Nah, biar dia per poligonnya. Kalau grup, dia akan menyambung semuanya jadi satu. Kita pilih poligon. Kemudian kita atur kira-kira aja. Oke, mungkin segini kita oke. Dan kita extrude ke dalam. Nanti kita minus. Kita oke. Nah, sudah jadi lemari buku ya. Proses ini lebih cepat dibanding kita membuat sebuah box satu-satu kemudian kita terapkan. Kemudian saya juga akan coba membuat sebuah kursi. Kursi makan, saya pakai box lagi. Oke, tambahkan edit poly. Dan seperti biasa, saya tambahkan edge dulu di sini. Dua. Oke, 5. Sampingnya juga. 275, oke. Saya pilih polygon. Kemudian di bagian bawah saya pilih bagian pojok-pojoknya. Kemudian saya extrude untuk saya jadikan kakinya. Oke. Bagian belakang ini saya pilih, kemudian saya extrude lagi. Sudah jadi ya, tapi kita bisa variasi. Kita extrude. Nah, sekarang bagaimana kalau semisal kita mau menyambungkan dua objek yang berbeda ini ya? Berarti pertama-tama kita harus memberikan sebuah edge dulu, dimana saya pengen kotak di sini kecil nyambung dengan kotak yang di sini. Berarti kita connect dulu. Ini biarkan 1. Ini yang 0. Oke. Saya pilih sebelah sini. Pilih juga yang ini. Kalau semisal kita extrude ya, ini kan sudah nyambung ya. Cuma kalau kita perhatikan, masing-masing ini masing-masing dari objeknya atau dari extrude-nya itu tidak nyambung ya. Tuh, dia tidak nyambung. Oke. Jadi kalau kita mau nyambung, berarti kita bisa menggunakan edit poly yang bridge. Bridge itu kan kalau bahasa Inggrisnya kan artinya di Indonesianya adalah jembatan. Berarti kita seperti membuat jembatan dari dua poligon ini. Jadi kita akan membuat dia jembatan dengan cara pilih poligonnya kedua-duanya, terus kita tekan bridge-nya saja, yang namanya saja. Nah, dia akan otomatis nyambung. Jadi dia kayak membuat sebuah jembatan kayak gitu. Dan ini sudah menjadi satu. Tidak ada vertex di tengah-tengahnya. Oke. Untuk variasi saya bisa tambahkan lagi di sini. Kita pilih connect lagi. Oke. Kemudian kita bisa di bagian edge ini kita pilih chamfer. Chamfer itu berarti menggandakan edge yang ada di sini. Nah, kita bisa menggandakannya berapa? Kalau 1 berarti ditambahkan 1 ya. Tadi 1 tambah 1 berarti 2. Contohnya nih kayak gini. Kalau kita 2 berarti ada 3 edge. Begitu seterusnya.
Jadi chamfer itu gunanya untuk menambahkan. Saya pilih ini dan saya akan melakukan bridge di tiap poligonnya. Nah, seperti ini. Oke, jika kalian bingung, saya menekan tombol apa, kalian bisa lihat di sini ya. Tuh. U itu untuk merubah ke tampilan ortografik, kalau P kembali ke perspektif. Nah, seperti ini. Oke. Ini adalah edit poly. Jadi kalian membuat sebuah objek dari satu objek menjadi objek kostum sesuai dengan editan kalian.